Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Dr. Tri Sulistianing Tias SSM Hum, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia Institut Teknologi Bandung, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Tahukah kita bahwa dalam kehidupan mahasiswa, keputusan-keputusan kecil yang tampak sepele seringkali membawa dampak yang besar. Salah satunya adalah kebiasaan merokok menggunakan rokok konvensional ataupun rokok elektrik. Bagi sebagian mahasiswa, rokok dan vape seringkali dipandang sebagai sarana relaksasi, pelepasan stres, atau bahkan bagian dari gaya hidup. Namun, di balik kebiasaan tersebut tersimpan konsekuensi yang jarang disadari secara utuh, khususnya terhadap kondisi keuangan bulanan mahasiswa yang memiliki keterbatasan pendapatan. Berangkat dari realitas tersebut, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara lebih dekat bagaimana ketergantungan rokok dan vape memengaruhi pengeluaran bulanan mahasiswa, khususnya pada mahasiswa Oceanografi Angkatan 2024 Institut Teknologi Bandung. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang dari penelitian tersebut. Fenomena merokok dan penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan mahasiswa tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi pada ekonomi. Mahasiswa yang umumnya memiliki keterbatasan pendapatan atau uang saku bulanan menjadi kelompok yang rentan terhadap beban pengeluaran akibat ketergantungan nikotin. Kondisi ini mendorong perlunya kajian yang lebih spesifik mengenai sejauh mana kebiasaan tersebut memengaruhi pengelolaan keuangan mahasiswa, khususnya pada mahasiswa Oceanografi Angkatan 2024 Institut Teknologi Bandung. Kemudian tujuan dan rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, menganalisis pengaruh ketergantungan rokok dan vape terhadap pengeluaran bulanan mahasiswa. Kedua, mengidentifikasi besaran pengeluaran yang dialokasikan mahasiswa untuk rokok dan vape. Yang ketiga, mengetahui persepsi mahasiswa terhadap dampak kebiasaan tersebut terhadap kesehatan dan kondisi keuangan. Yang keempat, mengkaji upaya serta kesadaran mahasiswa dalam mengurangi ketergantungan rokok dan vape. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner daring kepada mahasiswa Oceanografi Angkatan 2024 yang merupakan pengguna rokok konvensional dan atau rokok elektrik. Dari total 72 mahasiswa diperoleh 12 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk grafik serta uraian naratif untuk menggambarkan pola konsumsi dan juga pengeluaran mahasiswa. Nah, yaitu selanjutnya hasil penelitian yang telah kami lakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan pengguna rokok konvensional dan sebagian di antaranya juga menggunakan vape secara bersamaan. Pola konsumsi rokok konvensional bervariasi mulai dari konsumsi rendah hingga sangat tinggi, dengan jumlah antara 1 hingga lebih dari 20 bungkus per bulannya. Sementara itu, pada pengguna vape, konsumsi umumnya berada pada kisaran 1 botol liquid per bulan dengan ukuran yang berbeda. Dari sisi pengeluaran, mahasiswa mengalokasikan dana sebesar Rp50.000 hingga lebih dari Rp522.000 per bulan untuk rokok konvensional. Sedangkan pengeluaran untuk vape berkisar antara Rp110.000 hingga Rp150.000 per bulan. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara tingkat konsumsi dan besar pengeluaran bulanan mahasiswa. Nah, selanjutnya, apa sih dampak terhadap keuangan, kesehatan, maupun
produktivitas mahasiswa akibat ketergantungan terhadap rokok ini? Nah, sebanyak 58,3% responden menyatakan bahwa kebiasaan merokok dan vaping memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan mereka. Pengeluaran rutin untuk rokok dan vape berpotensi mengurangi alokasi dana untuk kebutuhan lain yang lebih esensial seperti kebutuhan akademik maupun konsumsi harian. Selain dampak finansial, pada konsumsi nikotin yang berulang juga berpotensi memengaruhi kesehatan dan juga produktivitas mahasiswa. Meskipun aspek kesehatan tidak diukur secara langsung, hasil penelitian mengindikasikan adanya resiko penurunan kebugaran, gangguan konsentrasi, serta meningkatnya beban psikologis akibat tekanan finansial yang dirasakan oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada upaya dan kesadaran dari mahasiswa. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kesadaran untuk mengurangi ketergantungan terhadap rokok dan juga vape. Nah, sebanyak 66,7% responden menyatakan niat untuk mengurangi konsumsi rokok, sementara sisanya masih berada pada tahap pertimbangan. Hal ini menunjukkan adanya potensi positif untuk dilakukan intervensi melalui edukasi kesehatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan rokok dan vape memiliki pengaruh nyata terhadap pengeluaran bulanan mahasiswa oceanografi angkatan 2024. Semakin tinggi konsumsi, semakin besar pula beban pengeluaran yang harus ditanggung oleh mahasiswa tersebut. Selain berdampak pada kondisi keuangan, kebiasaan tersebut juga berpotensi memengaruhi kesehatan dan juga produktivitas akademik. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk edukasi maupun pendampingan untuk membantu mahasiswa mengelola kebiasaan konsumsi serta keuangan secara bijak. Nah, sebelum saya tutup, saya ada sebuah pantun. Ketika saya mengucapkan, silakan untuk bisa katakan cakep ya. Ke laut lepas meneliti samudra. Cakep. Harus diamati dengan penuh ketelitian. Cakep. Kebiasaan kecil berdampak nyata, menentukan arah kesehatan dan pengeluaran di perkuliahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.